saya ingin menyampaikan, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, Aliansi Nelayan, Forum Buruh dan Tenaga Honorer, dan elemen buruh se-Indonesia dengan ini menyatakan resmi mendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Resmi melalui forum ini saya mewakili kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan media bisa memberitakan. Kita hantarkan 20 Oktober 2024 terjadinya pergantian pemerintahan yang sah, sudah terpilih dan melalui mekanisme pemilihan umum. Buruh Indonesia taat konstitusi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi mau dibajak oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di DPR, kita bereaksi keras karena kita taat pada konstitusi. Kita melawan tanpa pamrih bersama kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat karena kita taat konstitusi. Oleh karena itu, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan, Buruh Tenaga Honorer dan kelas pekerja lain menyatakan dengan ini mendukung penuh pemerintahan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dengar dulu, mohon perhatian. Yang paling penting adalah 6 harapan dan isu daripada perjuangan Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani dan kelas pekerja lain tersampaikan dengan penuh kesungguhan dan diterima. Sekali lagi saya katakan, diterima oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dalam kesempatan lain, insya Allah kita akan diterima secara delegasi untuk menindaklanjuti 6 harapan itu. Yang pertama, kita minta ditinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Kita tidak bersepakat di mana negara menjadi agen outsourcing. Negara menempatkan modern slavery, budak modern menjadi bagian dari kebijakan negara di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita minta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau ulang, khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut di dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, kita minta upah layak. 2025 upah minimum di depan mata. Kita proklamirkan upah minimum tahun 2025 naik minimal 8% sampai dengan 10%. Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi 5,2%, kemudian inflasi 2,5%, berarti totalnya 7,7%. Atau dipembulakan kita minta naik upah berapa tahun 2025? Berapa? 8% minimal hingga 10%. Kita berharap Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto mempertimbangkan sungguh-sungguh. Karena sudah 3 tahun berturut-turut, dalam kurun waktu 5 tahun, buruh tidak pernah naik upah. 2 tahun terakhir, buruh hanya naik upah di bawah inflasi. Siapa bilang buruh naik upah? Nombok. Inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58%. Berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%. Karena itu tuntutan yang kedua, kita ingin menyampaikan harapan kepada pemerintahan yang baru, yaitu upah layak. Yang ketiga, hapus outsourcing. Outsourcing dalam terminologi internasional Labor Organization adalah modern slavery. Kau tahu arti slavery? Slavery itu artinya budak. Apa arti slavery? Yang keras apa? Apa? Agama manapun mengajarkan bahwa budak di muka bumi harus dihapuskan. Oleh karena itu, perbudakan modern
atau outsourcing harus dihapuskan di bumi Pancasila, dan kita percaya Bapak Jenderal Prabowo Subianto akan menghapuskan outsourcing di dalam pemerintahannya. Yang keempat, kita minta reforma agraria dan kedaulatan pangan. The land of wealth, Adam Smith, Bapak ekonomi klasik. The land of wealth, tanah adalah kedaulatan. Kalau tidak ada tanah, tidak ada kedaulatan. Petani sekarang banyak yang tidak punya tanah. Artinya petani dan rakyat Indonesia tidak berdaulat di negerinya sendiri. Korporasi-korporasi menguasai tambang-tambang, menguasai kelapa sawit, menguasai mineral-mineral dan nikel. Tapi petani kehilangan tanah-tanahnya. The land of wealth. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, kita menaruh harapan Bapak Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik 20 Oktober 2024 ini, melakukan reforma agraria, redistribusi tanah dikembalikan pada rakyat dari tangan-tangan korporasi, dan kedaulatan pangan. Di tengah terjadinya panen raya importir merajalela, terakhir 8 juta ton beras masuk ke Indonesia. Petani menjerit, harga gabah lebih murah dari ongkos produksi pupuk dan benih. Karena itu kedaulatan pangan kita sampaikan kepada Presiden terpilih agar dikembalikan, yaitu tidak boleh atau dilarang impor beras dan bahan-bahan sembako lainnya pada saat panen raya, kecuali paceklik, bencana alam atau kekurangan stok di luar panen raya mungkin masih bisa dipertimbangkan. Yang kelima, angkat guru dan tenaga honorer sebagai PNS. Tidak ada satu negara bangkrut ketika guru dan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Kalau rata-rata upahnya naik dengan diangkat PNS menjadi 1 juta rupiah sampai 2 juta, katakan tertinggi 2 juta rupiah, kalikan jumlah guru. Saya dengar dari Pak Didi 1,7 juta orang. Katakan kita bulatkan 2 juta orang dengan tenaga honorer, 2 juta kali 2 juta cuma 4 triliun. 4 triliun dikalikan 12 cuma 48 triliun. Korupsi 300 triliun. Kebocoran anggaran 300 triliun. Masa menyiapkan 48 triliun mengangkat PNS menjadi PNS, guru dan tenaga honorer, tidak akan bangkrut negeri ini. Oleh karena itu kita minta guru dan tenaga honorer diangkat menjadi apa? Jadi apa? PNS. Yang terakhir, di dalam satu wawancara dengan TV nasional, Bapak Jenderal Prabowo Subianto mengatakan, selayaknya, sepantasnya pendidikan sampai perguruan tinggi itu gratis. Karena itu yang keenam, kita menaruh harapan yang telah kita sampaikan secara resmi kepada beliau agar pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Bagaimana mungkin orang masuk perguruan tinggi, sekolah-sekolah negeri yang dibiayai dari pajak rakyat, mencekik leher anak-anak buruh, anak-anak petani, anak-anak karyawan outsourcing, anak-anak karyawan kontrak, nggak bisa sekolah. Maka yang keenam, kita minta pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Itulah 6 harapan yang telah kita sampaikan.